Halo Sobat Mos, kembali lagi bersama saya Syadik di Mos Stock of the Week kali ini. Kita akan membahas update pasar modal global dan regional terkini, update saham, dan pasar obligasi. Pertama kita lihat di pasar Amerika Serikat yang hanya dibuka dalam perdagangan 3 hari dikarenakan adanya libur Thanksgiving. Namun pasar Amerika Serikat berhasil ditutup naik 1,3% dalam mingguan. Secara historis, pasar saham biasanya meningkat setelah adanya Thanksgiving. Selama 30 tahun terakhir, rata-rata return pada bulan Desember sekitar 1% di pasar Amerika Serikat. Di minggu lalu, terdapat sentimen yaitu perilisan The Fed Minutes of Meeting, di mana poin utama yang disampaikan oleh The Fed yaitu kebijakan moneter yang tetap berada dalam level restriktif, hingga inflasi dapat turun ke level 2%. Nada pada meeting ini yaitu The Fed mengarah ke netral, cenderung kembali ke hawkish, terutama karena The Fed tidak membahas mengenai kapan pemotongan suku bunga untuk pertama kalinya akan terjadi, di mana pasar berekspektasi bahwa pemotongan suku bunga akan terjadi paling cepat di bulan Mei 2024. Lanjut ke update pasar Indonesia, IHSG berhasil ditutup menguat tipis 0,46% dalam sepekan, setelah Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya pada level 6% dalam rapat Dewan Gubernur di minggu lalu. Lalu kita melihat perkembangan pasar di minggu ini. Di minggu ini akan ada perilisan data belanja konsumen pribadi atau Private Consumption Expenditure atau yang biasa kita ketahui sebagai indeks PCE beserta inflasi inti PCE di bulan Oktober yang lalu yang akan dirilis pada hari Kamis 30 November 2023. Keduanya merupakan indeks yang cukup diperhatikan oleh The Fed untuk mengukur inflasi, di mana indeks PCE diperkirakan turun dari 3,4% ke 3,1% secara year on year, dan inflasi inti PCE diharapkan turun dari 3,7% ke 3,5% di bulan November. Menurut pandangan kami, penurunan inflasi akan membantu menekan yield obligasi treasury dan memberikan pasar saham dorongan untuk naik. Di pasar Indonesia akan ada sentimen utama yaitu data inflasi bulan November yang akan dirilis pada hari Jumat 1 Desember. Dengan perkiraan inflasi tahunan akan meningkat kembali dari 2,56% ke 2,71% secara year on year, dan inflasi inti meningkat dari 1,91% ke 1,97%. Didorong oleh kita melihat kemarin adanya fenomena kenaikan harga minyak di bulan Oktober kemarin. Di hari yang sama akan ada perilisan data indeks manufacturing PMI untuk Indonesia di bulan November. Indonesia juga perlu memperhatikan data dari China, di mana akan ada perilisan angka manufacturing PMI bulan November di hari Kamis 30 November, yang diperkirakan angka manufacturing PMI China naik dari 49,6 ke 49,7. Namun angka ini masih berada di bawah 50, yang artinya China masih tertekan dari sektor manufakturnya. Lanjut, kita melanjut ke update saham apa yang bagus untuk dibeli di minggu ini. Karena adanya sentimen rebalancing MSCI yang akan efektif di tanggal 1 Desember 2023, kami merekomendasikan saham Arto dengan buy level area di 3.100 sampai 3.200 dengan target price di 4.000. Lalu ada saham MTK untuk buy level di 630 sampai 640 dengan target price di 700. Dan yang terakhir ada BBRI dengan buy level di 5.200 sampai 5.300 dengan target price terdekat di 5.600. Demikian Mos Stock of the Week kali ini. Terima kasih untuk para Sobat Mos yang sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk para Sobat Mos. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kira-kira Sobat Mos beli saham apa aja di minggu ini. Saya Syadik, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Mos Stock of the Week selanjutnya.